Stop, jangan scroll dulu. Dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita buka di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Kita akan bahas sebentar di mana di sini adalah seorang janda yang dia benar-benar miskin karena ditinggalkan oleh suaminya, yaitu suaminya kalau kita tahu adalah di Alkitab tidak menyebutkan, tapi di situ adalah anak didiknya Nabi Elisa. Dan ketika itu dia tidak mempunyai apa-apa di rumahnya. Ketika Elisa datang daripadanya, ditanya, apa yang engkau mau daripadaku, ya kan? Apa yang engkau punya? Elisa, janda ini bilang bahwa aku mempunyai buli yang berisikan minyak saja, tidak mempunyai apa-apa, ya kan? Oke, jadi ketika itu karena Elisa tergugah hatinya karena mungkin dia tidak mempunyai apa-apa, dia mempunyai seorang putra. Dan pada saat hari itu juga janda ini diperintahkan oleh Elisa untuk mencari buli-buli di tetangga-tetangganya, dimanapun apapun bentuknya, size-nya apapun, diambil semuanya untuk namanya dituangkan minyak ini. Karena kenapa? Rupanya Elisa sedang membuat mujizat untuk minyak itu tidak pernah habis, teman-teman. Jadi minyak itu ketika dituangkan di buli yang kosong itu, dia naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, ini menceritakan soal apa? Bahwa tapi latar belakang dari suaminya ini nabi yang benar-benar cinta sama Tuhan, di mana dia benar-benar menjaga ketaatannya, di mana saat itu kemurtatan terjadi di mana-mana di Israel, ya kan? Di mana salah satu dari 7.000 orang yang tidak sujud menyembah nabi-nabi Baal pada saat hari itu. Dan janda ini meninggal dalam keadaan di mana miskin dan berhutang dari apa yang dapat ditanggungnya, teman-teman. Jadi hidup di zaman itu, kalau saya telaah, dia hidup di zamannya Ratu Isabel. Ratu Isabel ini kita tahu ya, semua nabi dibunuh semuanya, nggak ada namanya, tidak ada belas kasihan. Jadi penagih datang kepada janda ini dengan sangat kejam. Hei, janda, ya kan? Mungkin nggak tahu namanya siapa, nggak disebutkan di sini. Bayar utamu, ya kan? Dia bilang, mungkin janda bilang, oh Tuhan, mohon maaf, saya nggak punya duit lagi Tuhan, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Ya udah, kalau kamu nggak punya apa-apa, ya udah, saya akan ambil kedua anakmu itu untuk dijadikan budak. Notabene adalah dua putra ini adalah sebenarnya tulang punggung dari janda ini. Dan dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa apa-apa. Mungkin kalau di saat hari itu dia punya perabotan, mungkin kalau ditanya Eli, apa yang engkau punya pada saat hari ini? Kalau dia bilang saya punya perabotan, piring, sendok, mungkin itu bisa dibuat mujizat juga sama Tuhan gitu kan. Tapi karena dia punya buli dan bisa minyak ini, disuruh cari semuanya minyak, cari dimanapun engkau berada, ya kan. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa di terakhirnya Tuhan bilang begini loh. Di ayatnya terakhir, Tuhan bilang kayak gini. Ketika di ayatnya ke-7 bilang kayak 6 dan 7 bilang ya. Ketika bejana-bejana itu sudah mulai penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Teman-teman, kita diajarin gini loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diajarkan bahwa hutang tetaplah hutang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita punya hutang, kita harus bayar. Firman Tuhan menyebutkan bahwa kita harus hidup dari apa yang menjadi lebihnya Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengambil apa menjadi hak orang, karena itu adalah firman Tuhan yang menyebutkan seperti ini. Maka minyak ini melambangkan apa, teman-teman? Melambangkan adalah ketaatan. Minyak ini melambangkan berkat Tuhan yang terus mengalir atas kehidupan kita. Dan buli ini melambangkan apa? Buli ini melambangkan adalah faith, iman kita yang besar atau kecil. Firman Tuhan berkata apa? Iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, teman-teman. Jadi itu tergantung dari iman engkau, benar-benar mau punya bejana yang besar atau bejana yang kecil. Nah, jadi di sini juga diceritakan bahwa ini menarik, bahwa janda ini nggak kenal siapa, mungkin Elisa ini juga baru kenal gitu ya kan, tapi dia tahu bahwa kalau setiap nabi yang bernubuat pasti terjadi mujizat. Nah, di sini adalah buli ini adalah kapasitas penerimaan kita, teman-teman. Minyak terus bertambah ketika tuang. Terus caranya untuk menambah adalah apa yang kita miliki, teman-teman. Jadi untuk
untuk memakai apa yang kita miliki dengan cara apa? Memakai, teman-teman. Sehingga apa yang dimiliki itu akan bertambah. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang namanya talenta, teman-teman. Bukanlah untuk ditimbun. Talenta itu bukan untuk ditimbun, tetapi diusahakan sehingga membuatnya menjadi bertambah. Di Lukas 16 ayat 10 sampai 12 mengatakan apa? Setialah sama perkara kecil, maka engkau akan diberikan ke perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi tetap setia, teman-teman. Hari ini mungkin usaha teman-teman masih kecil. Mungkin engkau baru merintis. Mungkin ketika engkau baru merintis, keluargamu bilang, kamu nggak bisa, kita nggak ada urat pembisnis di sini. Engkau kalau mau bangun ini tuh penuh resiko, mungkin apa segala macam. Nah, jadi di sini adalah bully ini melambangkan adalah kapasitas apa yang seharusnya kita bisa kembangkan, teman-teman. Yang kita tahu bahwa di zaman pandemi suami-suami banyak di PHK, dan ketika itu istri-istri mulai memutar otak gimana untuk namanya dapurnya tetap ngebul, teman-teman. Nah, jadi akhirnya mereka kreatif, belajar dari YouTube, belajar dari ini gimana bikin kue, gimana tentang branding, gimana tentang packaging. Di situ mereka belajar, teman-teman. Nah, terus yang kedua yang saya pelajari, kembali lagi ke cerita ini, ke janda ini ya. Jadi yang kedua adalah kepercayaan dan ketaatan, teman-teman. Ketika disuruh cari bully itu sampai dapat, dicari gitu kan sampai dapat pokoknya. Nah, minyak itu terus dituangkan, bukannya Elisa loh, teman-teman. Tapi di Alkitab menyebutkan bahwa yang menuangkan itu tetap si janda ini, bukan anak-anaknya. Itu artinya apa? Kita tuh harus tekun dan rajin, teman-teman, untuk berusaha ingin mendapatkan berkat dari Allah. Jadi apa yang kita punyai akan terus bertambah dengan baik dengan tangan kita sendiri, teman-teman. Ya kan? Penyerahan penuh dan berusaha. Ela et labora, teman-teman. Perumpamaan tentang berserah ini kepada Tuhan adalah kita percaya tetapi kita tetap action. Gak ada sejarahnya bahwa kita percaya tapi kita gak melakukan apa-apa. Iya kan? Jadi suatu saat saya punya cerita bahwa anak saya janji bahwa suatu saat kita pergi untuk ke suatu taman bermain, misalnya di theme park di taman bermain, misalnya kayak time zone apa segala macam ya. Saya pikir ya udahlah, ya udah minggu depan ya, karena papa lagi sibuk. Ya oke, karena dia taat kepada saya, dan akhirnya minggu depan berlalu, dia nggak rupanya saya pikir anak kecil bakal lupa, rupanya enggak loh, teman-teman. Dia datang kucuk-kucuk ke saya, dia bilang, "Pak, yuk Pak, udah lepas dari seminggu, yuk kita pergi," kata dia kayak begitu kan. Anak saya masih umur 4 tahun waktu itu, dan dia bilang, saya juga, ini anak Kak, karena dia nagih ke saya dan karena dia pertamanya taat dan percaya sama saya, dan juga ketaatan dia, akhirnya saya mengabulkannya juga. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu sama seperti itu, teman-teman. Dia apalagi Bapa di dunia aja bisa untuk mengabulkan apa permintaan anaknya kalau dia sungguh-sungguh meminta. Saya percaya Bapa di surga itu lebih daripada Bapa di dunia, teman-teman. Amin. Nah, yang ketiga saya bilang apa? Pemberian Tuhan itu tidak terbatas. Minyak yang terus mengalir selama dia masih memiliki bejana kosong untuk menampungnya. Ketika setiap bejana telah terisi minyak, maka minyak pun berhenti mengalir ketika bejana itu udah mulai habis, ya kan? Berkat itu tahu kapan kita harus stop agar kita tidak sombong, teman-teman. Agar kita tuh tidak terpana dengan berkatnya Tuhan yang Tuhan berikan. Di Ayub 22 ayat 29 mengatakan bahwa karena Allah merendahkan orang-orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala, teman-teman. Iya kan? Jadi tetapi kita harus tahu bahwa kepada siapa berkat itu. Jangan kita meminta berkat itu, kita cuma berfokus kepada berkat aja, tetapi kita nggak mau mengenalkan sumbernya itu ya Pak, Tuhan Yesus sendiri, teman-teman. Nah, kiranya hari ini firman Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita agar kita terus berjuang menghadapi setiap tantangan yang ada. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Masalah politik sedang memanas sekarang, ya kan? Politik terjadi yang benar-benar kita pikir, wah ini
tidak membuat Indonesia menjadi aman. Ya kan, kekhawatiran terjadi, pekerjaan kita juga menjadi masalah. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Engkau tidak akan ditinggalkan, engkau akan terus naik bukannya turun. Apapun yang engkau lakukan akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini bukanlah doktrin tentang kemakmuran, tetapi ini adalah firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa Tuhan selalu rindu untuk memberkati saudara dan saya untuk menjadi pemenang. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera. Sampai berjumpa lagi. Saya undang untuk teman-teman untuk like dan subscribe dan komen untuk biar saya tetap semangat untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Salam damai sejahtera.